Baik, selamat siang anak-anak Bapak sekalian. Terlebih-lebih selamat siang buat Bapak Ibu guru yang ada di dalam. Sebelum saya mulai pembelajaran, mari anak-anak Bapak sekalian, saya mau tahu dulu bagaimana kabar Anda hari ini. Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran? Coba sapaan Bapak selamat paginya dijawab dengan voice note ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Pagi, Pak. Iis hadir, Pak. Oke, sambil menunggu yang lain ya, silakan join ke Google Classroom yang sudah saya sertakan. Itu linknya udah saya buat ya tadi di grup. Silakan join. Nah, sebelum saya mulai ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa yang dipimpin oleh Anggiat Situmorang. Yo. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kegiatan kita hari ini apa aja? Kita kembali ke Google Classroom-nya. Untuk hari ini ya, kegiatan yang kita lakukan yang pertama itu tadi sudah saya sertakan bahwasanya yang pertama diisi absennya ya. Kita udah join ya di Google Meet-nya, di Zoom meeting-nya. Kemudian nanti kamu download sini download LKPD-nya sebagai produk nanti yang mau kamu unggah. Kemudian nanti ketika kamu mempraktekkan di rumah ya, bisa kamu mengacu kepada media pembelajaran yang sudah saya sertakan di YouTube ya. Untuk hari ini Bapak harap kamu sudah siap memulai pembelajaran ya. Semua alat tulismu yang dibutuhkan untuk pembelajaran hari ini sudah kamu siapkan. Bagi kamu yang punya laptop, nanti bisa diikuti ya, diikuti bagaimana langkahnya, bagaimana cara untuk konfigurasi remote servernya. Untuk hari ini Bapak mau jelaskan dulu kegiatan kita itu di minggu semalam. Kita sudah membahas tentang remote server. Kita sudah mengerti apa itu pengertian remote server, kemudian apa itu aplikasi yang kita gunakan untuk remote aksesnya, kemudian apa yang kita gunakan untuk menginstal remote servernya ya. Jadi untuk kali ini kita mau membahas tentang bagaimana cara ya mengkonfigurasi. Kemudian setelah kamu mengamati video simulasi yang saya sertakan di Google Classroom tadi ya, kamu juga nanti sudah bisa menguji dan memodifikasi instalasi dan konfigurasinya melalui komputer masing-masing. Berarti nanti di situ bisa kita pastikan kamu bisa belajar mandiri di rumah ya, dengan mengikuti tutorial yang sudah saya sertakan di media pembelajarannya. Ya, kita kembali fokus ya, fokus kembali ya, mengenal remote server. Kelihatan yang giat ya? Kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. Ya. Lambat pun kami tunggu, Pak. Oke. Memang semangat yang seperti ini yang saya nantikan dari seorang peserta didik. Ya, kalau memang semangat seperti ini, saya yakin pendidikan di Indonesia itu pasti maju. Ya, saya yakin itu. Pak, siap, Pak. Terima kasih. Ya, tingkatkan yang giat ya. Siap, Pak. Satu penilaian juga bagi saya itu atas semangat yang kamu berikan. Kita masuk ke instalasi dan konfigurasi SSH server. Pastikan sumber instalasi SSH server Debian 1 itu sudah terdaftar di repositori ya. Dikasih perintah apt cd-rom add untuk membaca media DVD tersebut. Kita kasih tahap selanjutnya dengan perintah apt-get install SSH. Untuk instalasi dan konfigurasi SSH-nya itu kita kasih perintah nano /etc/ssh/sshd_config. Coba perhatikan di tampilan sebelah kiri, yaitu ada baris port 22 yang saya tandai lingkari merah. Kelihatan ya, Leni? Nampak ya? Rahmat? Nampak ya? Nampak, Pak. Nah, Dua-dua, nampak? Pak. Ya, itu Nampak, port Pak, nampak.
Port 22 itu adalah port default yang digunakan untuk remote server, itu defaultnya. Ya, tadi ingat di tahapan kita untuk keterampilan ini kita disuruh memodifikasi. Portnya bisa kamu ganti sesuka hatimu, yang pasti sesuai dengan konfigurasi yang kita gunakan. Jadi nanti di sini saya kasih contoh, itu portnya kita ganti di 1447. Ya, kemudian kita simpan, tekan Ctrl O, kemudian Enter, kemudian Ctrl X. Setelah selesai kita konfigurasi, supaya konfigurasinya aktif, ya, kita kasih perintah service SSH restart. Ini untuk pengujian keberhasilan SSH servernya, kita mau uji bagaimana caranya, ya. Nih, kita buka dulu atau kita install dulu aplikasi WinSCP. Ya, setelah kita install di komputer kita WinSCP, kemudian kita bukalah aplikasinya. Kemudian ada 4 tahap yang mau kita isi. Lihat gambar di sebelah kiri, saya sudah sertakan lingkaran-lingkaran merah. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, saya Pak. Ya, silakan Anggiat. Di hostname itu kan dibuat di sampingnya IP server Pak. Ya. Apakah di situ harus IP server atau bisa berupa teks Pak? Ya, bisa. Kita contohkan di lab ini ya, di lab ya. Di lab. Berarti kan dalam satu jaringan, Anggiat dengan Rahmat itu menggunakan nama host yang sama, tapi IP-nya berbeda. Untuk mengantisipasi yang ini, maka biar pasti kita langsung aja buat IP-nya secara langsung. Jadi dia langsung tujuannya pasti. Ya. Pak. Pas ya, cocok ya Anggiat ya. Hostname-nya sudah saya isi di IP server yang kita konfigurasi di minggu lalu. Pak. Ya, silakan Rahmat. Pak, untuk menguji SSH selain pakai WinSCP bisa pakai yang lain, Pak? Ya, bisa. Di pertemuan sebelumnya kan sudah kita bahas ini, bahwasanya untuk menguji remote server itu kita bisa gunakan Putty ya, aplikasi Putty. Ya, cocok ya Rahmat ya. Pak, satu lagi Pak, boleh Pak? Ya, boleh. Kalau menguji dari handphone bisa nggak Pak? Kalau menguji dari handphone bisa, tapi kita pastikan dia dalam satu jaringan dulu. Karena kan kita ini kan berbasis LAN. Kita pastikan dia dalam satu jaringan. Ya, kalau kita koneksinya ke internet sementara komputer kita nggak koneksi ke internet, ya bagaimana caranya menguji? Nah, itu kita pastikan. Ya, cocok ya. Ada lagi yang pengen ditanyakan? Ini hanya apa Pak, memastikan. Jadi kalau dengan SSH ini Pak, apakah laptop Bapak nanti bisa saya remote dari rumah saya Pak? Bisa Anggiat. Kita pastikan dulu dia tahu ya. Yang pertama, pernah nggak kamu coba menggunakan TeamViewer? Ya pernah Pak, sama kawan Pak. Kalau memang pernah kamu coba, ya konsepnya seperti itu. Harus ada dulu kesepakatan antara server dengan klien atau antara komputer satu dan komputer lainnya. Mana yang meremote, mana yang mau diremote. Ya Pak. Cocok ya? Ya Pak. Nah, kita lanjut. Kita kembali dulu ke Google Classroom-nya ya. Untuk batas waktu, ingat batas waktunya itu nanti sampai jam 8 malam. Saya tunggu tuntutan untuk produk yang mau dikumpulkan. Kemudian kamu kerjakan evaluasi remote server. Ini evaluasi remote server batas waktunya sampai jam 12 malam nanti. Ya, cukup ya untuk hari ini ya. Kita ambil refleksi. Ya, coba kita refleksikan dulu yuk, satu siswa yuk. Sebelum kita akhiri. Ya, silakan Pak Anggiat. Silakan Anggiat. Ya, dari pelajaran hari ini Pak, saya tahu SSH itu fungsinya untuk meremote sebuah server dari tempat jauh, sehingga seorang teknisi nggak usah berkunjung ke lokasi server yang sebenarnya. Ya. Itu Pak yang saya tahu. Kita ingat bahwasanya di minggu depan kita akan masuk ke file server. Kamu pelajari, kamu baca buku paket, kamu cari di internet ya, supaya minggu depan kita tidak susah lagi dalam mengikutinya ya. Untuk hari ini kita akhiri ya. Saya mau siswa yang paling aktif dulu hari ini untuk menutup doa. Mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, pembelajaran saya akhiri. Selamat siang. Siang Pak.